Selamat sore pemirsa yang budiman dimanapun berada. Ketemu lagi dengan perbincangan kita dalam bedah buku Madinah yang Haram bersama dengan kita Pak Lutfi. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Yai. Sehat ya? Sehat walafiat. Pada edisi kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa yang budiman. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Lutfi. Ya. Yang, perlu kami sampaikan di tema konsep ummah Pak Lutfi. Di situ kemarin salah satu konsep ummah tawaran dari Nabi adalah konsep zakat. Ya. Nah, di penjelasan detail nanti pemirsa yang belum menyimak bisa melihat konten atau konsep ummah di video sebelumnya. Ya. Di sini ada pertanyaan dari akunnya Zen Mencipta Lagu 2576. Ya. Mohon penjelasan dalam Quran surat Al-Muzammil, ayat 20 ada perintah menunaikan zakat dalam bentuk jamak. Ya. Ini ada kontradiksi menurut penanya ini Pak Lutfi. Ya. Ini ada kontradiksi dengan penjelasan Anda Ya. bahwa perintah zakat itu setelah di Madinah. Mohon dikonfirmasi dan penjelasan daripada pertanyaan dari pemirsa ini. Terima kasih, itu yang perlu kami sampaikan di edisi kali ini dari pemirsa yang komentar di channel kita Pak Lutfi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas respon dari netizen terkait dengan apa yang menjadi konten saya begitu. Saya akan mencoba memberi jawaban terhadap pertanyaan yang Anda ajukan begitu. Nah, yang pertama yang terkait dengan istilah zakat itu, saya menyatakan bahwa zakat itu adalah satu konsep ekonomi yang itu salah satu usulan untuk merawat ummah di Madinah, kan begitu. Namun ada yang terkait dengan zakat yang itu turun pada periode Mekah. Salah satu. Tidak selalu ayat Al-Quran itu hanya ayat-ayat Madaniyah yang berbicara tentang zakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memahami istilah zakat yang ada di dalam Al-Quran periode Mekah? Salah satunya di Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa'atuz zakata, kan begitu? Nah, dari sini saya akan mulai menjawab dari surat Al-Muzammil itu sebagaimana saya ungkap itu dalam penafsiran saya, itu surat Muzammil ini turun menjelang transisi karir kenabian, peralihan dari seorang nabi menjadi seorang rasul. Setelah itu muncullah surat-surat polemik, surat-surat polemik misalnya Al-Ma'un, Al-Humazah. Ini ya Pak Lutfi ya, di kajian kitab suci ya? Di kajian kitab suci begitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kita di dalam hal ini memahami terkait dengan zakat ini? Nah, setelah muncul surat-surat polemik gitu, ini kan jeda-jedanya itu kan antara surat-surat ketika masa-masa seperti ini kan pendek-pendek. Itu jeda turunnya itu. Nah, di antara orang yang mengikuti komunitas Nabi di masa surat Muzammil ini turun, kita lihat dulu siapa orangnya. Gitu loh. Siapa sih orang-orang yang mengikuti Nabi? Karena itu kan jamak, wa'atu, gitu. Jamak wa'atu. Kita identifikasi dulu orang-orang yang menjadi komunitas kenabian di situ untuk memungkinkan bahwa ini perintah jamak itu siapa saja. Nah, dalam catatan saya, yang mana saya merujuk ke dalam satu buku itu Montgomery Ward
Muhammad at Mecca. Tuh, halaman 88-895. Di buku ini itu merujuk kepada Ibnu Sa'ad, Tabaqatul Kubro gitu. Cuman karena saya merujuknya ke kitab ini, bukunya Ward ini, maka saya menyebutnya ini sumbernya Ibnu Ward. Anda juga bisa merujuk rujukan yang dirujuk Ward. Oh ya ya ya. Yaitu Ibnu Sa'ad gitu. Siapa saja ini? Nah, pendukung Nabi dalam konteks itu surat Muzammil ini turun. Ya. Ini saya bacakan ya. Beberapa dari mereka adalah dari Bani Hasyim. Bani Hasyim ini Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ja'far bin Abi Thalib. Ini dari Bani Hasyim, pendukungnya Nabi Muhammad. Ini klan lemah, Pak. Klan lemah. Klan lemah. Artinya secara kelompok itu bisa disebut mustad'afin. Mustad'afin. Kelompok lemah. Hasyim. Dari Bani Hasyim Ya. itu Ali. Kemudian Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ini dari Bani Hasyim. Oke. Kemudian dari Bani Muthalib ada Ubaidah bin Haris, Mistah, Ubaidah, dan Ubaidah. Ini dari klan Muthalib. Ya, Bani Muthalib. Nah, kemudian itu dari Bani Taim. Bani Taim, Ta-Ya-Mim. Taim. Ada Abdullah bin Jud'an, Talhah, dan Suhaib bin Sinan. Itu ya. Dari Bani Zuhrah, nah ini Bani kaya ini. Kalau Muthalib ini lemah. Dari Bani kaya ini. Bani kaya. Zuhrah ini Bani kaya. Ada ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas dan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian Amr dan Umair. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Lalu Makromah bin Naufal, Akhnas bin Suraik, dan Aswad bin Abdul Yaghus. Nah ini. Lalu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Mu'ayyid, Abdullah bin Sihab, Umair bin Abdul Amr Zuyadain. Lalu kemudian banyak ini dari Bani Zurah ini. Dari Khobab bin Arab, Mikdad bin Amir, Aswad bin Yaghus, Surahbil, dan Sufyan bin Ma'mar. Jadi hanya dari sini kemungkinan hanya sekitar 4-5 klan. 4-5 Bani. 4 Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Zurah, Bani Taim, Bani Zurah itu ada 4 ini kan. Ya, kurang lebih begitulah yang tercatat. Dari sini memungkinkanlah kosakata zakat itu dalam bentuk jamak. Nah, kan begitu. Mukhotabnya ini. Mukhotabnya ini. Nah, siapa yang ini kaya? Hanya Bani Zurah. Ya kan? Nah, yang lain itu masih lemah. Hasyim, Muthalib, sama Taim. Nah, oke ya. Oke, ini dulu harus dipahami mukhotab-mukhotabnya sama konteksnya. Lalu kemudian yang harus dipahami lagi, perintah zakat periode Mekah ini Anda harus melihat kosakata zakat yang ada di periode Mekah yang menyangkut nabi-nabi terdahulu. Ini berarti konsep zakat itu tidak spesifik hanya berlaku pada umat Muhammad. Ya, konteksnya begitu ya, tapi saya tidak ingin mengatakan begitu. Saya ingin mengatakan begini. Sebelum perintah zakat dalam bentuk jamak, yang itu diperintahkan kepada komunitas kenabian yang namanya barusan saya sebut, itu ada perintah-perintah zakat yang muncul dalam surat-surat yang lain. Misalnya itu wa ya'muru ahlahu bisolati wa zakati. Nah, ya kan? Surat apa, Pak? Itu Quran surat Maryam ya. Maryam begitu. Nah, di dalam hal ini
itu dinarasikan bahwa Nabi Ismail pun juga zakat. Ada lagi di Nabi Isa, ya kan? Robi Ausoni, kurang lebih begitulah. Robi Ausoni bisolati wa zakati. Tuhanku telah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Itu di Nabi Isa, kan begitu. Nah, artinya begini Pak, sebelum Nabi Muhammad memfatwakan kepada komunitasnya, yang komunitasnya barusan saya ungkap tadi, ini Nabi Muhammad memberikan legitimasi perintahnya itu dengan mengutip narasi-narasi Nabi terdahulu, yang Nabi-Nabi terdahulu itu juga melakukan hal yang sama. Sehingga ketika saya memberikan perintah itu mendasarkan kepada kisah yang ada Nabi-Nabi terdahulu. Ambil contoh misalnya begini, Pak Bowo, kamu harus melakukan sholat duha loh, di mana mbah-mbah kamu itu juga melaksanakan sholat duha. Otomatis berarti saya ada bayangan ya. Jadi mbah-mbahmu dulu sudah menjadi tradisi bahwa sholat duha itu telah dilaksanakan. Karena kamu itu keturunannya, maka laksanakanlah sholat duha. Jadi ketika saya memerintahkan sholat duha, itu membuat legitimasi cerita-cerita dari para nabi terdahulu, di mana komunitas kenabian itu rata-rata mengeluarkan zakat. Gitu loh. Kenapa kok begitu? Karena ciri komunitas kenabian itu adalah zakat. Di mana zakat itu spiritnya adalah agar harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja. Artinya komunitas kenabian itu rata-rata egaliter. Menyamakan sama. Soal kepemilikan tidak boleh ada yang kapitalis. Kan begitu? Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kemudian ini difatwakan kepada Muhammad melalui perintah yang ada di nabi-nabi terdahulu. Maka kemudian Nabi Muhammad memberi perintah dalam Muzammil ini kepada komunitas yang saya sebut tadi untuk membayar zakat. Tapi apakah ketika memerintahkan ini lalu kemudian dilaksanakan di waktu itu? Jawaban saya tidak. Begitu loh. Jadi kenapa kok tidak? Karena belum memungkinkan. Belum memungkinkannya karena? Belum memungkinkannya. Loh gimana yang kaya hanya satu? Gitu loh. Oh iya. Bani Hasyim, Bani Zuhroh, Bani Taim, belum masih miskin ya? Masih miskin, gitu loh. Belum bagian dari orang yang mengeluarkan zakat. Bani Zuhroh pun yang saya sebut namanya tadi, itu juga memecah diri dari baninya untuk ikut dalam komunitas Muhammad. Dengan memecah diri dari komunitas aslinya, otomatis dia itu orang yang punya apa tidak? Ya punya tapi tidak begitu. Ya punya tidak begitu ini. Maka apakah mungkin di situ itu dalam konteks membayar zakat sebagaimana urutut tijarah dan seterusnya itu? Jadi menurut saya di dalam hal ini, jika kamu ini mengaku sebagai komunitas nabian, cirinya itu adalah itu. Jadi kosakata zakat itu sebagai ciri komunitas kenabian. Yang ini kelak akan dilaksanakan di periode Madinah. Di periode Mekah belum memungkinkan itu untuk dilaksanakan. Berarti tidak asing ya, mulai dari Nabi Isa, mulai dari Ismail, tentang istilah-istilah zakat ini sudah muncul begitu ya. Begini loh Pak, maksudnya untuk memberikan perintah zakat, ini Nabi Muhammad membuat legitimasi. Kayak narasi yang sampean contohkan tadi, ketika saya disuruh sholat duha karena mbah-mbahmu melakukan sholat duha. Nah, mbah-mbahmu siapa saja? Kalau dalam hal ini Nabi Ismail, Nabi Isa, ini lo membayar zakat semua. Ini komunitas kamu. Jadi zakat itu adalah ciri komunitas kenabian. Zakat ciri khas komunitas kenabian. Kenabian, gitu. Lalu muncullah perintah itu zakatlah. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kondisi komunitas seperti itu memungkinkan membayar zakat? Wong Muthalib itu Bani lemah. Lalu kemudian Bani Hasyim juga Bani lemah.
Bani Taim juga Bani Lemah, yang kaya hanya Zuhroh, itu pun tidak mewakili sukunya. Gitu loh. Dalam konteks ini, zakat itu memang ada perintahnya. Di periode ayat Makiyah. Makiyah itu. Memang ada perintahnya. Tapi untuk dilaksanakan belum memungkinkan. Yang memungkinkan nanti di Madinah, ketika di Madinah itu state sudah terbentuk. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan perintah itu? Itu mencirikan komunitas kenabian saja. Oh, ya. Sebagaimana ciri komunitas di Nabi Ismail dan Isa, gitu loh, paham ya? Paham. Oh, spiritnya begitu. Jadi belum ada transaksional sebagaimana ini harus dimiliki 1 tahun, bukan? Itu belum. Ini hanya ciri komunitas kenabian di Mekah yang nanti akan dilaksanakan di Madinah. Karena di Madinah sangat memungkinkan. Gitu loh. Mengapa kok sangat memungkinkan? Karena di waktu itu kan saya ada proses melewati mu'akhoh, ada proses di mana mereka sudah bekerja, di mana mereka hidup di negara yang aman. Lah, baru kemungkinan zakat itu dimungkinkan untuk dibayar. Agar kaya dan miskin di Madinah itu tidak terjadi sebagaimana di masa Mekah, gitu loh. Jadi konteks zakat itu seperti itu kalau saya memahami dalam periode Mekah itu. Jadi periode Mekah transaksi zakat zakat itu hanya ciri komunitas kenabian. Sebagaimana Ismail, wa ya'muru ahlahu bis sholati wa zakati. Nabi Ismail memerintah kepada keluarganya, wa ya'muru ahlahu bisolati wa zakati. Berarti Nabi Ismail kan zakat. Wa Rabbi ausoni an uqimas shalah wa atuz zakah. Ini Isa. Tuhanku telah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan sholat dan mendirikan zakat, membayar zakat. Ini komunitas Isa. Komunitas Isa ada ciri zakat. Komunitas Ismail ada ciri zakat. Komunitas kemudian harus ada ciri zakat. Gitu loh. Hanya ciri saja, pelaksanaannya di Madinah. Oke. Begitu. Ciri khas kenabian itu salah satunya adalah zakat. Begitu. Karena zakat akan menghilangkan ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, ciri itu akan membedakan secara distintif. Distintif itu berbeda secara clear and distinct. Betul-betul berbeda. Tidak ada kesamaan sedikit pun. Ya kan? Ciri itu distintif, tidak ada kesamaan sedikit pun dengan sistem ekonomi yang dibangun di Quraisy. Di Quraisy Mekah emangnya apa ciri utamanya? Ciri utamanya harta itu dikuasai 9 suku, ya kan? Sehingga dengan dikuasai 9 suku, kekayaan tidak merata. Nah, sebagai ciri kamu komunitas Nabi, itu kekayaan itu sebetulnya tidak seperti yang dikelola oleh Quraisy itu. Lah, itu yang disebut dengan komunitas ini betul-betul clean and distinct. Berbeda sepenuhnya dengan Quraisy. Kendati zakat itu belum memungkinkan untuk dipraktekkan. Saya ketika mendengarkan penjelasan Pak Lutfi itu mak printing gitu. Karena di masa ini ya, kan banyak ya komunitas-komunitas yang mengaku kenabian. Tapi perputaran perekonomian itu justru gimana ya Pak Lutfi? Realitasnya kan banyak atas nama mengikuti atau komunitas Nabi dan seterusnya, tapi realitasnya perputaran perekonomian tidak berputar pada orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau begitu mereka dan seterusnya. Begitu. Kalau begitu harus dipolemik itu. Polemik itu artinya dibatalkan klaimnya. Kamu ini mengakui komunitas kenabian, tapi perilakumu kapitalistis. Ini kalau keliru nanti saya bisa dikomentari netizen ini. Kan kalau bayangan saya hari ini orang-orang yang mengaku banyak ya, bukan orang-orang, banyak artinya komunitas kenabian, katanya dengan berbagai dalihnya. Tapi perputaran perekonomian itu tidak begitu merata sebagaimana konsep yang dibangun Nabi dalam periode Madinah ketika sistem zakat itu diterapkan begitu.
artinya ya yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap aja gitu. Berarti dia itu mengaku komunitas kenabian tapi pergaulannya jahili, begitu. Kan begitu. Begitu. Padahal zakat itu adalah ciri khas kenabian. Komunitas kenabian. Kalau tidak salah kemarin salah satu zakat itu kalau konteks bernegara kita adalah membayar jizyah atau pajak. Bayar jizyah beda lagi, Pak. Beda ya, membayar pajak ya. Bayar pajak itu zakat itu. Kalau jizyah itu pajak atas badan. Oh, iya. Orang yang meminta perlindungan. Oke, Itu pajak itu. Ya. Jadi jizyah itu mirip kayak fiskal gitu loh, Pak. Oh. Fiskal itu kan misalnya Anda ke Malaysia ya. Ya. Ke Malaysia, Anda kan hidup di negara orang lain. Hidup di negara orang lain, maka kemudian ada fiskal. Oh. Lah, bahasa Arabnya fiskal itu jizyah itu. Ini pemirsa. Pajak atas badan. Pajak atas badan. Heeh. Fiskal. Fiskal atau jizyah. Jizyah. Beda dengan zakat. Zakat. Lah, beda lagi dengan khorot. Gitu loh. Khorot itu retribusi. Apa kalau retribusi? Retribusi itu misalnya Anda punya angkutan umum. Ya. Ya, misalnya ngangkut Brambang. Nah, misalnya begitu. Ke Ponorogo mau ke Nganjuk. Nah, misalnya begitu. Kan melewati beberapa kota. Ya. Lah, kan ada retribusinya. Oh. Lah, itu namanya khorot. Khorot. Masuk batas wilayah tertentu itu ya? Iya, masuk berarti ada khorot. Oh, bukan ini ya, bukan apa itu masuk ke tempat wisata itu termasuk nggak itu? Beda lagi, Pak. Beda lagi. Beda. Oh, berarti kita mengusung sesuatu barang dagangan ke kota lain, yang itu kemudian ada melewati kota orang lain, membayar sebagian beberapa persen itu namanya khorot. Kalau fiskal pajak atas badan, gitu. Kalau zakat itu pajak atas kepemilikan. Khorot dan seterusnya ini nanti peruntukannya untuk ini wilayah di mana khorot itu dipungut begitu Pak? Iya, misalnya Anda di Ponorogo ini, ada teman Anda lewat ngangkut Brambang ini, Anda memungut retribusi dari dia, masuklah ke Baitul Mal, dalam hal ini APBN. Jadi pemasukan APBN itu dari pajak wajib, dari khorot, retribusi, lalu kemudian dari jizyah, pajak atas badan gitu. Ada lagi nanti misalnya lukotok itu temuan itu. Ada lagi misalnya fai. Fai itu mirip ghanimah lah. Gitu loh. Fai itu mirip ghanimah ketika menyerang. Misalnya kita harus menaklukkan itu wilayah itu. Nah, tanda takluk, lalu kemudian dia menyetorkan tanda takluknya. Upeti. Nah, itu fai. Gitu loh. Nah, setelah fai disetorkan, Anda menjadi anggota kita, Anda wajib bayar pajak ke kita. Nah, itu zakat. Gitu. Jadi praktik-praktik semacam ini fik di Madinah. Istilah-istilah tadi sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan di Madinah. Lah, ada evaluator pajaknya, diantaranya nama yang kita sebetulnya ada 3 orang. Ya, berarti kalau begitu secara sistem ya, sudah detail ya, soal persoalan-persoalan lewat batas wilayah, ada barang temuan, sudah diatur sedemikian rupa. Gitu. Sudah, gitu loh, sudah diatur sedemikian rupa. Nah, itu memungkinkan jika Anda punya batas wilayah. Oke. Nah, di Mekah kan tidak punya. Nabi Muhammad dari Bani Hasyim. Lalu siapa ini Umar bin Khattab dari Bani Adi. Batas wilayah Nabi Muhammad tidak punya. Mana wilayah tanahmu? Tidak ada. Komunitas kenabian ada, tapi kan tidak punya wilayah. Tapi komunitas ini punya ciri. Cirinya antara lain bayar zakat. Nah, lah bayar zakat wa atu zakata ini merupakan ciri komunitas yang berbeda, yang itu berbeda secara clear and distinct dengan orang-orang Quraisy yang dikuasai 9 suku itu. Apakah dilaksanakan secara 100%? Ya belum. Gimana wilayah tidak punya? Lah, mungkin ya, dimungkinkan orang-orang seperti Bani Zuhroh yang agak punya tadi itu secara kepunyaan mereka dibagikan
kepada suku-suku yang masuk komunitas kenabian yang lemah, seperti Bani Hasyim, Bani Taim, Bani Muthalib itu, dalam bentuk ya mungkin lebih sebutlah misalnya sodakoh itu, agar mereka ini dalam komunitas kenabian itu terjadi yang namanya ikatan, karena satu sama lain itu saling bersodakoh, mana yang punyanya lebih banyak diberikan kepada yang lain. Akhirnya punya ikatan. Sehingga mereka ketika menghadapi naga 9 gitu lah, 9 naga gitu, atau 9 onta yang ada di 9 suku Madinah itu punya yang namanya rasa kebersatuan. Pernah ditolong. Loh ini loh, kita ini loh komunitas kecil begini, itu yang punya siapa? Ayo kita bagi begitu. Kita tidak punya rokok ini, Pak Bowo bawa rokoknya 1 slop gitu, ya kita bagi begitu. Jadi itulah ciri komunitas kenabian, saling berbagi di antara teman-teman yang mungkin di antara teman-teman itu ada yang tidak punya. Bukan kok yang punya itu lalu kemudian mengisolir diri, membanggakan diri, membiarkan begitu saja komunitas yang tidak punya itu dalam ketidakpunyaannya. Itu bukan ciri komunitas kenabian. Itu ciri Quraisy 9 naga itu. Nah, itulah konteks zakat. Wa atuz zakata. Gitu. Gitu. Saya kira demikian ya pemirsa untuk jawaban dari kita, Pak Lutfi, sudah jelaskan panjang lebar tentang perintah jamak dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 terkait dengan perintah zakat, dan itu makiyah gitu. Yang lainnya saya kira panjang nih Pak Lutfi. Ada request dari Mas Wan Darius ini meminta pembahasan tentang sholat, haji, dan Isra Mi'raj. Oh ya. Wah ini itu enggak bisa singkat Pak. Nggak bisa singkat. Sholat itu akan kita bahas di kajian kitab suci. Itu kalau ingin lebih detail tentang sholat bisa disimak di kajian kitab suci. Kitab suci itu akan kita bahas secara khusus karena itu dalam prediksi saya itu butuh waktu kurang lebih 45 menit. Karena memang ini ya Pak Lutfi ya, secara pelafatan biasanya kan sholat itu bersamaannya dengan zakat. Begitu kan. Jadi ringan. Nanti gimana? Detailnya bisa disimak di kajian kitab suci. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak bisa Pak menjawab secara to the point begitu. Harus saya beri konteks agar tidak salah paham. Karena gitu loh. Ini ya ada konteksnya masing-masing. Ada konteksnya masing-masing. Kayak ini merespon apa, sholat ini merespon apa, peristiwa apa, dan seterusnya gitu ya. Dan sholat itu artinya apa gitu. Selama ini sholat dimaknai doa begitu. As-sholatu lughatan ad-du'a begitu. Apa iya begitu? Dari mana itu? Nah, itu kita akan bahas itu. Nah, selain membahas itu, kita juga membahas Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu gimana narasi ini kok muncul gitu. Apakah benar Isra Mi'raj itu terkait dengan perintah sholat? Itu kita akan bahas dalam sesi yang tersendiri. Kita berikan konteksnya utuh agar tidak salah paham. Jadi nanti kalau pembahasan sholat temanya spesifik tentang sholat, dari bagaimana sampai detail-detailnya. Bahas konsep tentang Isra Mi'raj nanti satu tema tersendiri utuh gitu ya. Oke, begitu saya bacakan dan saya kira cukup pemirsa ya. Detail-detailnya agak bersabar sedikit. Setiap masing-masing ini insya Allah nanti kita detailkan, baik itu seputar sholat maupun seputar Isra Mi'raj dan persoalan-persoalan yang lain terkait dengan kajian tematik maupun kajian ayat kitab suci. Saya kira demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau belum paham tanya kembali ya pemirsa, biar kita jawab kembali di episode kita fair ya, tanya dijawab, tanya lagi dijawab, enggak apa-apa. Gitu ya. Dan ini santai ya, begitu maksudnya. Santai. Kalau ada sesuatu yang belum paham ditanyakan dan seterusnya biar dia ada dusta di antara kita. Oke, terima kasih Pak Lutfi dan selamat sore, selamat beraktivitas. Oke.